Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wangwangi Tunggalegawa dengan NIM B10190422 kelas Seminar Pemasaran E akan menyampaikan tugas saya berupa mereview jurnal. Nah, yang pertama adalah identitas jurnal. Di sini terdapat dua jurnal dengan judul yang berbeda. Jurnal yang pertama adalah The Effect of Brand Experience on Brand Trust and Brand Loyalty. Penulisnya adalah Didi Dermawan dengan nama jurnal Translitera dan tahun publishnya adalah tahun 2018. Sedangkan jurnal yang kedua berjudul Brand Trust and Image Effect on Customer Satisfaction. Penulisnya adalah Syeda Jazba Zehra dengan nama jurnal of Marketing and Logistics. Tahun publishnya adalah sama, yaitu tahun 2018. Kemudian selanjutnya adalah introduction. Yang pertama adalah jurnal milik Didi Dermawan, yaitu literatur pemasaran, telah mengakui bahwa konsumen mencari merek yang memberikan pengalaman yang baik, unik, dan tak terlupakan. Keberhasilan suatu merek dalam jangka panjang sangat bergantung pada jumlah konsumen yang setia secara teratur membeli merek tertentu. Hal utama yang berhubungan dengan konsumen setia adalah pengalaman brand. Pengalaman konsumen terhadap brand memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap brand. Tidak hanya mempengaruhi loyalitas, brand juga dapat melibatkan ikatan emosional konsumen, di mana konsumen mempercayai merek dengan ditandai oleh daya tarik dan pengaruh positif, dan dapat dikatakan sebagai kepuasan terhadap suatu brand. Sedangkan yang kedua adalah jurnal milik Syeda Jazba Zehra, yaitu ada branding sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan karena tingkat kepuasan penggunaan menunjukkan minat mereka terhadap layanan kesehatan. Kemudian, variasi layanan berkualitas tinggi dan pengetahuan pelanggan tentang memilih layanan membuat penyedia layanan untuk memberikan kualitas yang lebih baik dan lebih baik untuk menargetkan kepuasan pelanggan. Branding memiliki peran penting dalam sektor jasa yang meningkatkan kepercayaan merek, serta dalam kepercayaan perusahaan adalah dasar untuk membuat dan menjaga hubungan jangka panjang. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jurnal yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Didi Dermawan, dilakukan di kota Surabaya pada sebuah brand bernama Sweetsal. Dermawan menggunakan konsumen produk Sweetsal sebagai responden pada kalangan orang dewasa sebanyak 100 orang. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan regresi linier. Analisis regresi digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh pengalaman merek terhadap kepercayaan merek dan loyalitas merek. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling. Teknik yang digunakan adalah teknik convenience sampling, di mana responden didasarkan pada apa saja yang secara kebetulan dipandang memenuhi syarat sebagai sumber data. Selanjutnya adalah metodologi penelitian pada jurnal kedua, yaitu jurnal milik Syeda Jazba Zehra. Penelitian ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mengumpulkan data, tetapi preferensinya adalah mengumpulkan data secara online dan dengan kuesioner. Zehra telah mendistribusikan pertanyaan kepada pasien JSMU. Zehra telah mendistribusikan sekitar 350 formulir dan memilih 230 formulir yang berhasil dan mendapatkan hasil yang baik. Model yang dipilih adalah model mediasi, di mana kepuasan pelanggan adalah mediator dan kepercayaan merek variabel independen, kualitas layanan citra merek dan menggunakan layanan healthcare adalah variabel dependen. Data diolah dengan bantuan dari Excel untuk menguji data yang telah diambil dari Google Scholar. Selain itu, SPSS juga digunakan untuk menguji data. Nah, selanjutnya adalah result and discussion. Pada jurnal pertama, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman merek berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan merek. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman merek berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek. Hasil penelitian menyarankan untuk meningkatkan kualitas merek suatu produk untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan untuk menarik konsumen baru.
Selain itu juga dapat mencari referensi dan ide baru untuk mengolah produk agar produk yang dihasilkan lebih beragam dengan kualitas produk yang memenuhi harapan konsumen dan menganut prinsip-prinsip tertentu. Hal ini juga disertai dengan memperhatikan upaya peningkatan hubungan emosional yang baik, lebih dekat dengan konsumen, serta meningkatkan pengalaman buruk yang mungkin terjadi pada konsumen melalui tata kelola layanan pelanggan yang efektif. Selanjutnya adalah result dan discussion dari jurnal kedua, yaitu pada studi ini menyoroti pentingnya memberikan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan, kepercayaan merek, dan citra merek untuk mengumpulkan layanan perawatan kesehatan apapun. Penelitian ini mengkaji bagaimana kualitas pelayanan memainkan peran penting dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan dan pasien. Model yang diusulkan dalam penelitian ini didasarkan pada kualitas pelayanan di bidang kesehatan. Penelitian ini juga berfokus pada citra merek dan kepercayaan merek serta peran dalam mengembangkan hubungan pelanggan terbaik serta melibatkan lebih banyak pasien ke layanan kesehatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana kualitas layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat penggunaan layanan kesehatan. Model yang diteliti cocok dan dapat diterima karena ditemukannya adanya mediasi yang benar, hubungan tidak langsung kuat dan signifikan, dan hubungan tidak langsung lemah dan tidak signifikan yang baik untuk model apapun untuk diterima. Sehingga dapat disimpulkan keterkaitan kedua artikel tersebut atau kedua jurnal tersebut adalah kedua artikel yang dibahas memiliki kesamaan dan kajiannya yang berkaitan dengan pengaruh branding atau citra merek terhadap suatu proses dan hasil pemasaran. Pada kedua penelitian yang dilakukan mereka menggunakan bantuan aplikasi pengolahan data yang sama dan menunjukkan hasil yang sama bahwa citra merek berpengaruh secara positif signifikan terhadap loyalitas dan kepuasan. Dan juga terdapat beberapa hal yang membedakan yaitu objek yang diteliti. Dermawan melakukan penelitiannya terhadap sebuah brand yaitu Sweetsal, sedangkan Zehra melakukan penelitiannya terhadap layanan kesehatan. Dengan perbedaan tersebut, menunjukkan bahwa citra merek baik pada bidang layanan maupun pada bidang produk sangat mempengaruhi hasilnya. Sehingga setelah saya mereview kedua jurnal di atas, saya membaca dan memahami, saya terinspirasi untuk lebih detail mencari tahu akan brand trust baik dalam bidang layanan maupun produk. Karena kedua artikel di atas menjelaskan bahwa merek atau brand sangat mempengaruhi kesetiaan pelanggan. Lalu bagaimana dengan beberapa produk yang kualitasnya sudah bagus namun belum memiliki nama atau brand? Apakah mereka layak bersaing dengan brand-brand ternama atau tidak? Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.